Zidane diisukan akan kembali melatih nih di klub Liga Inggris Manchester United. Kabarnya sedang mendekatinya. Oh iya, jika terwujud seperti apa ya formasinya nanti? Yuk, kita intip selengkapnya di sini. Ya, berkaca dari rapor buruk tersebut, tak heran jika masa depan Erik ten Hag di Old Trafford kian tak menentu dan berpotensi besar didepak jelang kompetisi berakhir. Reputasi Zidane sebagai pelatih yang mentereng memang selalu menjadi ide bagi sejumlah klub untuk menggunakan jasanya setelah ia saat ini menganggur. Zidane dikenal sebagai salah satu pelatih yang mengandalkan formasi 3 penyerang di depan dalam formasi 4-3-3. Nah, hal itu yang ia lakukan saat masih melatih Real Madrid dengan menciptakan trio menakutkan. Ada Ronaldo, Karim Benzema, dan Angel Di Maria. Menariknya nih, Zidane tak mengadopsi gaya permainan modern ala Erik ten Hag, yaitu membangun serangan dari bawah, sehingga ia membutuhkan kiper dengan tribut mampu memainkan bola. Maka dari itu, Andre Onana masih akan jadi andalan di bawah Mister Gawang, karena ia memiliki kemampuan tersebut sewaktu di Inter Milan. Kemudian di lini belakang, kemungkinan besar Manchester United akan melakukan perombakan, terutama di sektor bek tengah. Zidane tak lagi mengandalkan Harry Maguire, Victor Lindelof ataupun Rafael Varane dan Jonny Evans. Beberapa nama baru akan didatangkan sesuai keinginan sang pelatih. Satu nama yang diincar adalah Jean-Claire Todibo. Begitu juga dengan sektor bek sayap. Ngomongin Aaron Wan-Bissaka masih jadi andalan. Sementara di bek kiri Manchester United bisa memburu pemain baru, sebab Luke Shaw yang jadi andalan belum bisa tampil karena cedera. Sergio Reguilon kemungkinan bisa dipermanenkan akhir musim nanti. Ya, ngomongin lini tengah, kemungkinan besar ada perubahan drastis, di mana Zidane hanya akan memainkan 3 gelandang. 2 gelandang akan lebih bertugas membantu penyerangan dan mengalirkan bola, sedangkan 1 gelandang lain menjadi penyeimbang dan pemutus serangan lawan. Nah, kemungkinan besar 2 gelandang serang itu akan diisi oleh Bruno Fernandes dan Mason Mount. Kemudian di lini depan, Marcus Rashford bakal menempati pos penyerang kiri, seperti yang kerap ia jalani saat masih menjadi anak buah Erik ten Hag. Sementara itu, penyerang kanan diisi oleh pemain muda Alessandro Garnacho. Posisi penyerang tengah akan diisi oleh Rasmus Højlund yang punya finishing mumpuni. Jadi, bagaimana nih menurut kalian tentang formasi mengerikan Zidane jika di MU? Iya, kesabaran para penggemar mulai menipis. Dan tanpa mimpi buruk cedera di Manchester United seperti 2023-2024 sebagai faktor yang meringankan, Erik ten Hag kemudian kehabisan waktu untuk membalikan keadaan. Dengan begitu, Brentford menjadi lawan berikutnya di kandangnya setelah jeda internasional. Ia akan berhadapan dengan Jose Mourinho dalam lebih dari 1 hal. Yap, seperti diketahui, kemenangan melawan Brentford akan membuat Manchester United memperoleh 11 poin nih setelah 8 pertandingan, dan itu akan menjadi hasil yang disambut baik. Dari semua pembicaraan tentang proses dan proyek jangka panjang ten Hag, menarik untuk melihat bahwa pelatih asal Belanda itu memang menggunakan cara yang sama untuk mempertahankan jabatannya seperti yang dilakukan Mourinho. Ya, pemain asal Portugal itu memenangkan 2 trofi pada musim debutnya. Ia berpendapat 3 termasuk Community Shield, dan ten Hag telah memenangkan 2 trofi dalam 2 musim. Tapi nih, jika kita mundur selangkah, jelas terlihat bahwa Mourinho tidak pernah bisa membangun di atas fondasi itu. Dan ia juga dikecewakan oleh Dewan Direksi, meskipun ten Hag bagaimanapun tidak setuju dengan Jose. Tidak seperti ten Hag, ia memilih untuk merangkul kekacauan dan meninggalkan United dalam keadaan bumi hangus yang serpihannya diambil alih oleh Solskjaer. Iya, ten Hag telah berbicara tentang masa depannya di Manchester United dan telah mengambil pandangan yang lebih jangka panjang. Diketahui nih, ia mendesak kesabaran saat tim muda membangun diri untuk bersaing tetapi gagal memberikan tanda-tanda bahwa sesuatu benar-benar sedang dibangun.
Di bawah Mourinho, United akhirnya jatuh dan hancur. Tetapi gaya permainannya jelas, meskipun memecah belah dan klub tahu apa yang mereka dapatkan darinya. Beda lagi di bawah asuhan Ten Hag, United masih belum memiliki filosofi yang jelas dan orang yang mereka pikir akan mereka rekrut yang melakukan keajaiban di Ajax dengan gaya sepak bola yang menggembirakan telah menghilang. Ya, membandingkan Mourinho pada performa terbaiknya di 2017-2018 dengan Ten Hag di 2024-2025 juga relevan karena alasan yang sama. Pelatih asal Belanda itu dikalahkan oleh orang yang dianggap sebagai antitesisnya. Itu mengkhawatirkan. Jadi bagaimana sob kalau menurut kalian? Sebuah kabar menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan berpotensi menjadikan Zidane sebagai manajer baru mereka. Sudah sebulan terakhir, MU dirumorkan akan melakukan pergantian pelatih kepala. Ini disebabkan Erik ten Hag dinilai gagal dalam menangani skuad Setan Merah, di mana mereka gagal memetik satupun kemenangan di 5 pertandingan terakhir mereka. Alhasil saat ini mulai bermunculan kandidat-kandidat pelatih baru Manchester United. Salah satu rumor yang beredar adalah MU ingin menggunakan jasa Zidane sebagai manajer mereka. RMC Sport melaporkan bahwa ada kans bahwa harapan MU itu bisa jadi kenyataan. Zidane dikabarkan mulai membuka hati untuk kembali melatih klub. Menurut laporan tersebut, Zidane saat ini membuka diri untuk melatih klub top Eropa. Ia masih mendambakan pekerjaan sebagai manajer timnas Prancis. Namun, sembari menunggu Deschamps lengser, ia memutuskan untuk kembali melatih lagi. Jika MU bisa memberikan penawaran dan proyek menarik, Zidane dikabarkan akan mempertimbangkan serius untuk menangani Setan Merah. Zidane sendiri bukan satu-satunya kandidat manajer baru MU. Thomas Tuchel, Ruud van Nistelrooy, dan Thomas Frank juga dilaporkan kini jadi kandidat manajer baru Setan Merah. Sementara itu, beredar rumor bahwa deadline Ten Hag di MU sudah mulai tersebar. Mantan kepala pemandu bakat MU Mick Brown, yang masih punya koneksi kuat di klub, mendengar kabar mereka akan menunggu sampai mendekati Januari. Hasil-hasil menuju periode ini akan jadi penentuan nasib Ten Hag. Di sisi lain, perihal pemain MU Kobbie Mainoo dilaporkan bakal bertahan lebih lama di MU. Sang gelandang disebut akan segera diikat dengan kontrak baru oleh Setan Merah. Fabrizio Romano melaporkan bahwa manajemen MU sudah menyiapkan hadiah bagi sang gelandang. Mereka akan memperpanjang kontrak Mainoo dalam waktu dekat ini. Ada setidaknya 2 alasan mengapa MU memberikan kontrak baru untuk Mainoo. Yang pertama, sebagai bentuk apresiasi Setan Merah atas performa apik sang gelandang. Selain itu, mereka juga ingin memagari sang gelandang karena sudah mulai banyak klub-klub top Eropa yang ingin membajak pemuda 19 tahun tersebut. Sebelum pramusim dimulai, Rasmus Højlund mengungkapkan betapa bersemangatnya dia untuk bermain untuk Manchester United pada musim 2024-2025. Rasmus Højlund diperlakukan dengan sangat hati-hati selama tugas internasionalnya. Cukup untuk mungkin menimbulkan sedikit kekhawatiran. Media Denmark, Bold, melaporkan Rasmus Højlund adalah salah satu dari 2 pemain yang absen dari sesi latihan minggu, bersama dengan Joaquin. Laporan mereka menambahkan bahwa kedua pemain tersebut mengalami masalah cedera musim ini dan ketidakhadiran mereka mungkin bersifat pencegahan tanpa dapat menyatakan alasan pasti. Pertandingan Denmark berikutnya adalah melawan Swiss pada Selasa malam. Rasmus Højlund menjadi pemain pengganti saat Denmark kalah 1-0 dari Spanyol dan hanya bermain selama 12 menit terakhir. Manajer Denmark menegaskan Højlund sepenuhnya fit. Dengan Lars mengatakan kepada Tips Bladet ada situasi persaingan yang tajam saat ini dalam serangan. Meskipun demikian, ketidakhadiran Højlund dalam latihan menunjukkan ia mungkin tidak dalam kondisi 100% dan ada beberapa manajemen beban yang dilakukan secara hati-hati, mungkin sesuai dengan Manchester United. Højlund akan dibutuhkan untuk memainkan peran besar bagi United akhir bulan ini. Dengan pertandingan melawan Brentford, Fenerbahce, West Ham, dan Leicester City, United gagal mencetak gol dalam 4 dari 5 pertandingan Liga Premier terakhir, dengan Højlund mencari gol Liga pertamanya.